Revan. Ya. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. 1. Langsung aja, Pak, ya, Pak. Langsung. 1. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat bahwa yang pertama, terdapat struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau minimal biaya modal. 2. Struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karenanya, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat diubah dengan cara merubah struktur modal. Yang kedua, pendekatan Modigliani dan militer atau MM. Pada tahun Miller, bukan militer. Oh, Miller. Miller. Pada tahun 1950-an, dua orang ekonom menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian pada awal tahun 1960-an, kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Oke, Revan, terima kasih. Sama, Pak. Kita kembali ke struktur. Ya. Nah, ini aja. Ada kapital struktur. Ada, Pak. Nah, apakah equity, modal sendiri, modal saham, ataukah debt, modal pinjaman, yaitu modal asing, bisa jangka pendek, jangka panjang. Berapa perimbangannya, persennya yang optimal, kriterianya. Nah, dari struktur ini, kita lihat lagi. Struktur modal pendekatan tradisional, yaitu yang memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimalkan biaya modal. Apakah nilai perusahaan nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang contohnya. Ini contoh pendekatan tradisional dibaca sama Nurman. Ada Nurman? Ada, Pak, ada, Pak. Iya, silakan. 1. Aduh, bentar, Pak. 1. Contoh pendekatan tradisional. PT AA struktur modalnya 100%. Modal berdiri EBIT per tahun 10 juta. Tingkat keuntungan yang diharapkan pemilik modal KS adalah 20%. Tentukan nilai perusahaan fee PT AA. Diketahui EBIT sama dengan 10 juta rupiah. KS-nya sama dengan 20% atau 0,2. S-nya share. Jawab, saham sama dengan EBIT per KS sama dengan 10 juta per 0,2. Rumusnya KS E per S. S sama dengan E per KS sama dengan 10 juta per 0,2 sama dengan 50 juta.
Nilai perusahaan V sama dengan saham 0 sama dengan 50 juta. Nah, gitu ya. Pertama, nilai perusahaan atau V, value of the firm, yaitu saham, yaitu 50 juta. Ya, hitungnya dari EBIT per bunga modal sendiri, harapan pemilik atau per KS, keuntungan saham, KS keuntungan saham, yaitu 20%. Maka nilai perusahaan 50 juta. Oh, gampang kan? Oke. Gimana menghitung biaya modalnya? Ya, yang tadi. Ya, karena D itu debt, tidak punya utang, ya 0. Jadi value atau nilai perusahaan 50 juta. Itu sederhana. Maka modal rata-rata timbang karena hanya modal saham saja, ya 20%. Hitungnya WACC. Wage average cost of capital. Wage average cost of capital. Itu. Dari contoh ini, Adam baca dari contoh sebelumnya, maksudnya yang ini ya. Oke, silakan, Adam. Mengulang. Dari contoh sebelum, ya Pak. Ya. Dari contoh sebelumnya, misalkan PTAA akan mengganti struktur modalnya dengan utang 50%, biaya utang yang diminta kreditur 16% dengan menggunakan utang. Perusahaan menjadi lebih beresiko dan karena biaya modal saham, KS, naik. Misalkan menjadi 22%. Kalau bisa, operasi bersih tidak berubah. Kalau Atau laba, Hah? kalau laba operasi, Kalau laba operasi bersih tidak berubah. Asumsi butir 1. Berapakah nilai perusahaan dan biaya modal rata-rata sekarang? Oke, jawab sama Anissa. Anissa GJ. Iya, Ada? Bapak. Oke. Ada, Pak. Hmm. EBIT sama dengan 10 juta rupiah, KD sama dengan 16% atau 0,16. Biaya hutang I sama dengan 16% dikali 25 juta sama dengan 4 juta. E sama dengan 6 juta, KS sama dengan 22% atau 0,22. S sama dengan E per KS sama dengan 6 juta dibagi 0,22 sama dengan 20 juta, 27 juta. D sama dengan I per KD sama dengan 4 juta dibagi 0,16 sama dengan 25 juta. P sama dengan 52,27 juta. Oke, masih Anissa. Jadi kalau pinjam 50% dari modalnya, ya dari setengahnya, tetapi biaya utangnya muncul 16%. Dan biaya modal sahamnya minta naik 22%. Nah, berapa nilai perusahaan atau fee? Naik nggak dibandingkan dengan ini? Nih, ini nilai perusahaannya 50 juta kalau nggak pinjam. Ya kan? Kalau pinjam, satu modal utang saja 50%-nya. Sehingga nilai perusahaannya naik. Ya, berapa sekarang biayanya? Biaya modal rata-ratanya selain modal sendiri, yaitu selain modal sendiri dan modal
pinjaman dari hutang. Jadi WACC-nya tidak dikalikan. Ini keinginan modal saham, ya. Jadi fee dibagi dengan saham. Jadi 19,1%. Naik enggak? Turun. Asalnya 20%. Ya. Oh. Justru kalau punya utang, menurunkan WACC. Menurunkan modal, biaya modal rata-ratanya. Oke. Lanjut. Sama Muji Retno. Sampai struktur ini sama Ayu. Oke, Retno. Setelah perubahan menggunakan utang, nilai perusahaan meningkat dan biaya modal perusahaan mengalami penurunan. Jika sebelum perusahaan menggunakan utang, perusahaan mempunyai saham sebanyak 1.000 lembar, harga sahamnya adalah 50.000 per lembar. Setelah perusahaan mengganti sebagian saham dengan utang, yang digunakan adalah sebesar 25 juta atau 500 lembar saham. Maka nilai sahamnya naik menjadi 27,27 juta per 500 lembar. Sama dengan 54.540. Angel sekali. Ya. Asalnya berapa? 50. Oh, sahamnya 50 juta. Ya. Jadi naik 52 juta. 50, asalnya 52 juta. Harga sahamnya. Oke, terus. Struktur modal. Struktur modal PTBB semula menggunakan utang obligasi sebesar 30 juta dengan bunga tetap 5% per tahun. Laba operasi bersih PTBB sebesar 10 juta per tahun. Misalkan tingkat kapitalisasi modal saham tidak kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal saham sebesar 11%. Hitung A. Nilai PTBB, B. Biaya modal rata-rata atau tingkat kapitalisasi keseluruhan, C. Harga pasar saham per lembar jika perusahaan memiliki 850 lembar saham. Oke, jawab. Sama Susi. EBIT atau laba bersih operasi 10 juta rupiah, I atau bunga sama dengan 5% dikali 30 juta rupiah sama dengan 1.500.000 dikurangi I sama dengan interest. Dikurangi. Atau ini penjelasan nih. Oh Sorry. iya. I ini adalah interest. Di sini kan ada. Atau laba bagi pemegang saham 8.500.000. Sama dengan EBIT. KS atau keuntungan yang disyaratkan oleh ekuitas 0,11. Lalu S atau modal sendiri atau saham 77.272,727.000. S yaitu S atau share itu saham 8.500.000 dibagi 0,11. D atau utang obligasi. Ini jadi 77. Nah. Iya. 272. Ya. Iya, Pak. 8.500.000 rupiah dibagi 0,11 sama dengan 77.272 rupiah.
D atau utang obligasi sama dengan 30 juta rupiah. Debt-nya D atau debt yaitu hutang. V atau nilai perusahaannya jadi 107.272.727. Jadi tingkat kapitalisasi keseluruhannya yaitu WACC sama dengan EBIT dibagi V sama dengan 10 juta rupiah dibagi 107.272.727 rupiah sama dengan 0,0932 atau 9,32%. Oke. Atau rumus lain gini. Ya, WACC seperti yang di atas. Oke. Sama sebetulnya. Lanjut. Mega. Iya, Pak. Masih nyambung. Yang bila Bila. perusahaan apa? Bila perusahaan mempunyai 850 lembar saham, maka harga per lembar saham menjadi 77.272.727 rupiah dibagi 850 lembar sama dengan 90,909 rupiah. Misalkan sekarang perusahaan menambah modal asingnya yaitu dari utang obligasi sebanyak 30 juta rupiah. 30 juta rupiah lagi sehingga menjadi 60 juta dan modal sendiri atau dari saham akan berkurang sebanyak 330 lembar atau 30 juta dibagi 90,909 sehingga saham tinggal 520 lembar. 850 lembar dikurangin 330 lembar. Jika tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang disyaratkan oleh modal sendiri menjadi 14%. Bunga obligasi menjadi 6%. Berapakah nilai perusahaan? Tingkat kapitalisasi keseluruhan dan harga pasar saham sekarang. Jawab. Mega. Siapa, Pak? Jawab, Pak. Ya. Jawab EBIT laba bersih operasi 10 juta. I atau bunga 6% kali 60 juta sama dengan 3.600.000. E laba rugi pemegang saham sama dengan 6.400.000. KS keuntungan yang disyaratkan oleh modal sendiri sama dengan 0,14. S modal saham 6.400.000 per 0,14 sama dengan 45.714.286 rupiah. D utang obligasi sama dengan 60 juta. V nilai perusahaan sama dengan 105.714.286 rupiah. Tingkat kapitalisasi keseluruhan WACC 10 juta per 105.714.286 rupiah sama dengan 0,0946 atau 9,46%. Harga per lembar saham sama dengan 45.714.286 rupiah per 520 lembar sama dengan 87.912.000 rupiah. Dari hasil perhitungan nomor 1 dan 2 dengan pendekatan tradisional di atas, dapat dilihat bahwa struktur modal yang optimal adalah pada nomor 1, yaitu nilai perusahaan sama dengan 107.272.727 rupiah. Memiliki biaya modal sama dengan 9,32% dan memberikan harga saham
sama dengan 90,909 dibandingkan dengan nomor 2. Oke, terima kasih Mega. Sama-sama, Pak. Jadi kalau yang ke satu itu, tuh, nilai perusahaannya 105. Yang ke satu. Oke. Ya. Yang kedua 105, 714, 286. Yang kedua, yang ke satu nilai perusahaannya tadi 100 7. Ya. Jadi yang ke satu memberikan nilai perusahaan yang tinggi. Lalu WACC, biaya modalnya. Yang kedua itu 946. Model yang ke satu, WACC-nya 932. Jadi turun. Naik. Ya. Satu sisi nilai perusahaannya turun, WACC-nya naik, model A. Lalu harga sahamnya jadi turun 87. Asalnya 90. 909. Jadi lebih baik alternatifnya menggunakan modal tradisional pada nomor 1. Ya. Oke. Gitu. Jadi strukturnya adalah jangan pinjam lagi deh gitu. Ya. Sudah 30 juta aja obligasinya, jangan ditambah lagi. Pikir aja gitu. Oke, kedua, Putri. Baca sampai ini penggunaan utang, nanti pendekatan mau dilihat di apa pajak sama Andika. Oke. Iya, Pak. 2. Pendekatan Modigliani atau Miller atau MM. Pada tahun 1950-an, 2 orang ekonom menentang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian pada awal tahun 1960-an, kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Oke. Sudah. Lanjut. Pendekatan Modigliani dan Miller dikurangi tanpa pajak. Menurut Modigliani dan Miller, dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Artinya, penggunaan utang ataupun tidak akan memberi dampak yang sama terhadap nilai perusahaan. Atau dengan kata lain, nilai perusahaan tidak tergantung pada leverage finansial, menggunakan utang atau tidak. Tingkat keuntungan dan risiko usaha, keputusan investasi yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Leverage sama dengan fund leverage. EBIT per WACC sama dengan EBIT per KSU. Penggunaan Udah. Oke, terima kasih. Ya, Andika. Muhammad. Muhammad Mansur. Penggunaan utang. Penggunaan utang tidak akan merubah
WACC biaya utang memang lebih kecil dibanding biaya modal saham. Akan tetapi semakin besar penggunaan utang, semakin besar juga risiko sehingga biaya modal saham bertambah. Jadi penggunaan utang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya utang yang lebih kecil tadi ditutup naiknya biaya modal saham. Lanjut apa? Udah, Muhammad Mansur. Makasih ya. Jadi gini. Iya Pak, sama-sama. Fee levered and fee unlevered. Maksudnya fee nilai perusahaan yang menggunakan utang, leverage, ya kan, financial sebetulnya. Dan nilai perusahaan yang tidak unlevered, yang tidak menggunakan utang. Oke. Siapa lagi nih? Nurman? Iya, Pak. Ya. Leveren. Penggunaan utang, Pak. Kan udah tadi. Oh, udah. Tingkat kapitalitas ya. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang disyaratkan pada modal sendiri menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, KSL sama dengan KSU. Dalam kurung KSU kurang KD tutup kurung D per S, di mana KSL sama dengan biaya modal saham dengan menggunakan utang. Dalam kurung pada leverage frame. KSU sama dengan biaya modal saham dengan tidak menggunakan utang. Dalam kurung pada unleveraged frame. KD sama dengan biaya utang. D sama dengan utang. S sama dengan modal sendiri. Biaya modal rata-rata. Oke. Ayo. Dari biaya modal. Biaya modal rata-rata menurut MM Ayo, dalam Afiatus. modal sempurna dan tidak ada pajak dirumuskan. WD sama dengan D per V, WE sama dengan S per V, WACC sama dengan D per V dikali KD ditambah S per V dikali KSL. Oke, terus sama Nafis. Iya, Pak. Nafis. Diketahui bahwa EBIT PTX adalah 2,8 juta per tahun, biaya utang KD sama dengan 10% dan biaya modal saham jika PTX tidak menggunakan utang KSU sama dengan 14%. Bagaimanakah nilai perusahaan dan WACC jika struktur modal PTX seluruhnya modal sendiri, B menggunakan utang 10 juta, C menggunakan utang 15 juta, A jika tanpa utang atau seluruhnya modal sendiri. Udah. Ya, Pak. Rio. Ini kan A seluruhnya modal sendiri. Ini jawab. Ya. Oke. Rio. Harun Rio. Iya, Pak. Ya. Jika tanpa utang atau seluruhnya modal sendiri, VU sama dengan EBIT atau KSU sama dengan 2,8 juta per 014 sama dengan RP 20 juta. WACC sama dengan KSU sama dengan 14%. Atau karena perusahaan tidak menggunakan utang. Ya, udah. Riano. Iya, Pak. Nomor B.
Nomor C-nya Trian ya. B. Jika menggunakan utang 10 juta, KSL sama dengan KSU ditambah KSU dikurangi KD dikali D dibagi S sama dengan 14% ditambah 14% dikurangi 10% dikali 10 juta dibagi 10 juta sama dengan 14% ditambah 4% sama dengan KSL 18%. PACC sama dengan D dibagi V dikali KD ditambah S dibagi V dikali KSL. 10 juta dibagi 20 juta dikali 10% ditambah 10 juta dibagi 10 juta dikali 18% sama dengan 5% ditambah 9%. WACC 14%. VL EBIT dibagi WACC sama dengan 2,8 juta dibagi 14% sama dengan 20 juta. Oke, Riana. Menggunakan utang 15 juta rupiah, KSL sama dengan KSU ditambah KSU dikurangi KD dikali D dibagi S sama dengan 14% ditambah 14% dikurangi 10% dikali 15 juta dibagi 5 juta. Terus? Sama dengan 14% ditambah 12%, KSL sama dengan 26%. WACC 15 juta dibagi 20 juta dikali 10% ditambah 5 juta dibagi 20 juta dikali 26%. WACC sama dengan 7,5% ditambah 6,5%. WACC sama dengan 14%. FI sama dengan EBIT dibagi WACC sama dengan 28 juta dibagi 14% sama dengan 20 juta rupiah. Ini bukan FI dibacanya. VL. VL itu value of the fee. Ya. Ini apa? Leverage. Pakai utang. Tuh. Maksudnya ini. Ya. Nih, VL. Value of leverage. Nah. Ya. Value of leverage atau nilai perusahaan tanpa hutang. Oke, lanjut. Sampai titik ini. Sama Abdul Rahman. Rian Abdul Rahman. Terus sama Intan Dewi dampaknya. Sampai ini. Tingkat kapasitas, tingkat kapitalisasi Muhammad Iqbal. Oke, lanjut. Dalam keadaan pajak, MM berpendapat bahwa keputusan pendanaan... Baca dulu. Atasnya baca, pendekatan apa? Yang mana, Pak? Oh iya, pendekatan Modigliani dan Miller. Dikurangi pajak. Dikurangi ada pajak. Dalam keadaan ada pajak, MM berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan bunga yang dibayar dapat dipergunakan untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak atau bersifat tax deductible. Dengan demikian terdapat penghematan pembayaran pajak dan merupakan manfaat bagi kepemilikan perusahaan. Terus. Dampaknya, nilai perusahaan yang menggunakan utang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Penggunaan utang akan menurunkan WACC perusahaan. Nilai perusahaan jika sama sekali tidak menggunakan utang, yaitu VU sama dengan S sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi T per KSU. Nilai perusahaan jika menggunakan utang yaitu V. Ini dari tadi aja. Dari mana tadi? Dari ke atas tadi Pak, punten scroll.
Dampaknya Tadi nilai. dampak. Nah, Iya. ya. Dampaknya, nilai perusahaan yang menggunakan utang akan lebih besar dari nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Penggunaan utang akan menurunkan WACC perusahaan. Nilai perusahaan jika sama sekali tidak menggunakan utang, yaitu VU sama dengan S sama dengan EBIT, dalam kurung 1 dikurangi T per KSU. Nilai perusahaan jika menggunakan utang, yaitu VL sama dengan EBIT, dalam kurung 1 dikurangi T per WACC. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang disyaratkan oleh modal sendiri pada perusahaan yang menggunakan utang, yaitu KSL sama dengan KSU plus dalam kurung KSU dikurangi KD, dalam kurung 1 dikurangi T, dalam kurung D per S. Biaya modal keseluruhan yaitu WACC sama dengan D per V KD kali dalam kurung 1 dikurangi T plus S per V kali KSL. Oke, makasih Intan. Sama-sama. Sekarang diketahui Aris Ripaldi. Ya, Pak. Diketahui EBIT PT Z sama dengan 8 juta per tahun. Asumsi konstan dikali biaya utang KD sama dengan 8%. Dan biaya modal saham jika PT Z tidak menggunakan utang KSU sama dengan 12%. Bagaimanakah nilai perusahaan dan WACC menurut MM dikurangi dengan pajak sama dengan 40%. Jika struktur modal PT Z sama dengan A, seluruhnya modal sendiri, B, menggunakan utang 10 juta rupiah. Jawabannya? Udah. Sama Ripka jawab A, jawab B, sama Muji. Ya. Seluruhnya modal sendiri, VU sama dengan S sama dengan EBIT dibagi KSU dikali 1 dikurangi T sama dengan 8 juta dibagi 0,12 dikali 1 dikurangi 0,4 sama dengan 40 juta rupiah. KSU sama dengan WACC sama dengan 12% karena perusahaan tidak menggunakan hutang. Oke, masih. Lanjut, B. B, menggunakan utang 10 juta rupiah. VL sama dengan VU ditambah T dikali D sama dengan 40 juta ditambah 0,4 dikali 10 juta sama dengan 44 juta rupiah. KSL sama dengan KSU ditambah dalam kurung KSU dikurang KD dalam kurung 1 dikurang T dalam kurung D per S sama dengan 12% plus dalam kurung 12% dikurang 8% dalam kurung 1 dikurang 0,4 dalam kurung 10 juta dibagi 34 juta sama dengan 12% plus 0,7% sama dengan 12,7%. WACC sama dengan D dibagi V dikali KD dalam kurung 1 dikurang T plus S dibagi V dikali KSL sama dengan 10 juta dibagi 44 juta dikali 8% dikali 0,6 ditambah 34 juta dibagi 44 juta dikali 12,7% sama dengan 1,9% ditambah 9,8%, WACC sama dengan 10,9%. Di bawah ini. Makasih. Makasih. Siapa tuh tadi?
di bawah ini? Faujan Fakhri. Di bawah ini terdapat perhitungan rugi laba untuk PTA yang tidak mempunyai utang, PTB yang mempunyai utang. EBIT PTA 10 juta rupiah, PTB 10 juta rupiah, interest PTA 0, PTB 4 juta rupiah, EBIT PTA 10 juta rupiah, PTB 6 juta rupiah, tax 25%, PTA 2.500.000 rupiah, PTB 1.500.000 rupiah, IT PTA 7.500.000 rupiah, PTB 4.500.000 rupiah. Ya, Cynthia. Bila KSU PTA sama dengan 20% dan KD sama dengan 16%, tentukan nilai perusahaan PTA dan PTB. Oke. Teruskan Cynthia, bacanya. Belum. Ya, ada. Kesu. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Struktur modal saja ada 3 kemungkinan. Ya, bisa nanti dalam hitungan, dalam ujian itu Bapak nih akan kasih yang penting hitung value of firm atau nilai perusahaan atau fee. Kedua, hitung WACC. Yang ketiga, hitung nilai saham. Tapi ada lagi. PU, nilai perusahaan yang unleveraged, tidak menggunakan utang. Dan value yang leverage, yang menggunakan utang. Cuma begitu. Ya, ini belum dibagi, ini harus dihafalkan. Gitu. Nah, ini jawabnya gimana? Coba nanti minggu depan. Anda siapkan jawabannya, nanti Bapak tanya. Gitu. Sudah kesubun. Revan? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Minggu depan luring toh? Iya, mau luring atau daring? Enaknya Bapak aja gimana, Pak? Kalau enaknya hari Rabu. Daring, Pak. Kalau Bapak sih enaknya daring. Kamu. Iya, Pak, daring aja, Pak. Coba tanyakan teman-teman. Enaknya daring aja, Pak. Semangat, Pak. Oh, Pak. Coba Aditya, mau milih mana? Daring atau luring? Bapak gimana, mana yang enak buat kamu kuliah? Yang santai, belajar santai tapi pasti. Slow but sure. Daring aja, Pak. Harun. Apa? Hadir, Pak. Oke, Pak. Revan atau Gilang, tanya aja teman-teman. Iya, Pak. Bapak siap lah. Kalau daring lagi lebih baik. Turing, Pak, turing. Apa? Age John. Daring. Ya udah ke Revan aja, ke Gilang. Mana Pak, yang umum? Pak, kata Adam turing, ya. Pak. Turing. Kalau lebih 50% luring ya luring. Mungkin yang sambil dolan-dolan lah kalian. Tapi beritahu Bapak habis ini ya. Revan sama Harun. Turing, Pak, Pangandaran. Iya, Pak. Wah, kalau itu mah bukan luring atau turing.
Ya Pak. Turu Ayo, Pak. miring ya Pak? Turu miring Pak? Turu miring. Ya bener. Oke, gimana Revan aja sama Gilang ya. Kalau daring ya masih tetap. Bedanya Bapak ngajarnya gini-gini juga. Tapi kalian harus keluarin ongkos dan COVID. Lebih Iya, Pak, dari jauh, Pak, 60 rumahnya, Pak. Bapak ya. Oke, rumahnya Iya, Pak. jauh di rumah Capek, Pak, aja. di jalannya. Bisa pakai kolor, pakai sarung, enggak. Iya, betul, Oke, Pak. Van. Itu kayak Adam, Pak. Oke. Revan? Hilang? Iya, Pak. Nanti beritahu Bapak ya. Absennya. Jangan lupa. Iya, Pak. Sekian, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sehat juga. Turing, Pak. Turing, Pak. Pak, Turing, Pak.